anak-anakku sekalian, gimana kabarnya kalian di rumah? Mari sama-sama kita melanjutkan lagi pembelajaran kita pada hari ini. Oke? Pembelajaran kita pada hari ini adalah pembelajaran tentang akidah. Tolong dibuka akidahnya, buku akidahnya halaman 2 ya. Kita akan bahas dari mulai situ sampai dengan selesai. Kalian perhatikan saja apa yang mau disampaikan. Siapkan buku tulisnya, alat tulisnya, pensil, buku cetaknya. Semua dipersiapkan terlebih dahulu. Kalau memang kalian belum siap, tolong di skip video ini, di pause dulu, dan jangan lupa di like dan di subscribe. Baik anak-anakku sekalian, kita akhlak, kita akan berbicara tentang iman. Apa itu iman? Iman juga disebut dengan beriman. Bahasa Arabnya beriman adalah al-imanu, atau beriman. Apa arti iman? Ya. Beriman kepada siapa kita? Iman mempunyai arti secara bahasa adalah yakin. Secara bahasa iman mempunyai arti yakin. Sedangkan menurut istilah, membenarkan dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan melakukan dalam perbuatan. Apa? Yang pertama adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, melakukan dengan perbuatan, membuktikan dengan perbuatan. Ini 3. Nah, itu adalah arti iman secara istilah. Baik anak-anakku sekalian, kita wajib beriman kepada siapa? Dalam rukun iman kita wajib beriman kepada rukun iman pertama, rukun iman kedua, apa aja? Tolong kalian jawab di komentar bawah. Kalian boleh pause dulu. Rukun iman kepada Allah, kemudian iman kepada siapa lagi, iman pada siapa lagi, iman sampai dengan selesai. Kalian tulis di kolom komentar. Jangan sampai tidak. Baik anak-anakku sekalian, beriman kepada Allah hukumnya wajib. Kita yakin kepada Allah. Itu adalah sebuah wujud bahwasanya kita yakin dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Allah yang Maha Esa. Allah yang menciptakan kita semua. Allah yang Maha berkehendak. Kita wajib menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, itu adalah arti dari iman. Jadi iman harus dibenarkan, harus dibuktikan, dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Gak cuma percaya aja, percaya kita yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Iya percaya, tapi disuruh sholat nggak mau, jalankan perintah Allah tidak mau, berarti tidak dibuktikan. Maka tidak cukup hanya sekedar yakin saja, tapi harus dengan 3 unsur tadi. Membuktikan dengan hati, membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan. Yang terakhir adalah membenarkan dalam perbuatan. Baik anak-anakku sekalian, kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah kapan? Kapan waktu kita beriman? Kalau kita sholat subuh ada waktunya, maghrib ada waktunya. Nah, kalau kita beriman, kapan waktunya beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah adalah setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap detik. Kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan alam semesta.
Allah yang Maha Esa, Allah yang menciptakan segala hal. Kita harus tanamkan itu di dalam hati kita. Jadi 3 unsur ya. Yang pertama membenarkan dalam hati. Kita yakin sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menciptakan kita. Benar-benar Allah yang Maha Esa, benar-benar Allah yang Maha Kuasa. Benar-benar Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Yang kedua mengucapkan dengan lisan. Seperti contohnya apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu bukti kita ya. Mengucapkan dengan lisan. Kemudian apa lagi? Membaca bacaan dalam sholat. Kemudian apalagi zakat, dalam berniat dalam segala hal ya, menjaga mulutnya dari perbuatan buruk. Yang ketiga membuktikan dengan perbuatan. Allah memerintahkan kita sholat, kita wajib sholat. Allah memerintahkan kita zakat, kita wajib zakat. Allah memerintahkan kita puasa, kita wajib puasa. Nggak boleh kita ambil setengah-setengah. Karena saya mau yakin aja Allah Subhanahu wa taala itu ada. Nah, saya yakin. Itu nggak bisa. 3 unsur ini harus ada. Benarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, membuktikan dalam perbuatan. Itu adalah dari pengertian dari beriman. Kalau ada salah satu yang hilang, apakah orang tersebut dikatakan beriman? Beriman, namun tidak sempurna. Imannya jelek, imannya buruk. Kalau kita berbicara misalnya rumah, yang dikatakan rumah itu ada perumpamaannya ya. Perumpamaannya seperti ini, kita memberikan contoh. Yang dikatakan rumah itu adalah tempat tinggal. Namanya tempat tinggal itu harus terdiri dari apa? Minimal ada jendela, ada pintu, ya, ada atap, ada temboknya. Itu namanya tempat tinggal. Kalau ada tempat tinggal, tidak ada pintunya, tidak ada jendelanya, tidak ada atapnya, bisa disebut dengan rumah atau bisa disebut dengan tempat tinggal? Bisa. Namun tempat tinggal yang buruk, tempat tinggal yang tidak layak, tempat tinggal yang tidak baik. Kenapa? Karena unsur atau dasar-dasarnya itu tidak terpenuhi. Begitu juga iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdiri dari 3 hal. Kalau salah satu halnya tidak ada, maka akan menjadi buruk, maka akan menjadi jelek. Ya. Kemudian orang dan juga ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus buktikan juga. Apa buktikannya? Yaitu kita selalu yakin, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha lihat. Kamu ngumpet di lubang semut pun pasti akan terlihat oleh Allah. Nah, karena itu kita wajib menjaga diri kita dari apa? Dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak sholat, mamahnya nggak tahu, ayahnya nggak tahu, saudaranya nggak tahu, cuma kamu doang yang mengetahui kalau kamu belum sholat. Tapi Allah sungguh-sungguh sangat mengetahui. Oleh karena itu kita beriman kepada Allah agar kita juga bisa meyakini bahwasanya kita selalu diawasi oleh Allah, sehingga kita takut untuk berbuat maksiat, kita takut untuk berbuat buruk, dan kita semangat, kita hebat dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kemudian orang yang tidak beriman, orang yang tidak yakin kepada Allah, orang yang tidak yakin, tidak bisa membenarkan dalam hati, tidak bisa mengucapkan dengan lisan, tidak bisa membuktikan dengan perbuatan terkait keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut orang kafir. Ya. Maka orang tersebut disebut orang kafir atau orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala.
kafir. Anak-anakku sekalian, kemudian bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita kan udah tahu unsurnya ada 3. Unsur yang pertama, arti dari iman yang pertama adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Nah, bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi ada caranya juga anak-anakku sekalian. Tidak sembarangan kita yakin saja, nggak bisa. Tapi ada caranya. Yang salah satu caranya, nah inilah pentingnya kita belajar. Pentingnya kita belajar ilmu agama sehingga kita mengetahui dasar-dasar hukum seperti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang pertama, bukan hanya saja merasa Allah memandang kita, tapi cara yang pertama adalah harus ditanamkan di dalam hati kita, di dalam sanubari kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha menguasai, Maha mengetahui. Tanamkan betul-betul di dalam hati dulu sebelum kita berpikir selain itu. Artinya untuk awal, tanamkan di dalam hati. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Allah Tuhan yang Maha. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah jalankan semua perintah dan jauhi segala larangan. Apa sih yang Allah perintahkan kepada kita? Kemarin kita sudah bahas dalam pelajaran hadis. Arkanul Islam, bunyan Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, lain-lain sebagainya. Sudah kita bahas. Sehingga kalian bisa mempelajari lebih detail. Jadi menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Pak, saya masih belum bisa menikmati, artinya saya belum bisa 100% menikmati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya? Paksakan dulu. Pak, saya masih suka malas sholat. Pak, saya masih suka main, suka ketinggalan kalau sholat. Masih belum berasa penting dalam sholat. Gimana caranya? Paksakan diri kalian untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Capek nggak capek, sholat. Sakit nggak sakit, sholat. Ya, suka nggak suka, sholat. Kalau dari kecil sudah terbiasa, nanti ketika besar kamu akan menikmati, kamu akan menjalankan sholat tersebut dengan sepenuh hati. Artinya kalau sudah dewasa, kalau dari kecil sudah terbiasa untuk sholat, nanti kalau udah dewasa, kalau belum sholat itu merasa risih. Aduh, saya belum sholat nih. Aduh, saya nggak enak nih. Ayo kita sholat dulu. Rasa timbul seperti itu adalah dari sesuatu yang harus kita paksakan dulu dalam hal melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan. Begitu juga menjauhi segala larangan. Kita dilarang oleh Allah melakukan sesuatu yang buruk. Kita jauhi perbuatan tersebut dari mulai kecil. Nanti ketika dewasa, ketika kamu sudah ada di depan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu akan merasa, waduh, ini perbuatan dosa, saya nggak boleh. Dan merasa asingnya. Itulah hikmahnya, jalankan semua perintah Allah, jauhi segala larangan. Yang ketiga adalah membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Perintah-perintah Allah ada di dalam Al-Quran. Larangan-larangan Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati Rasul ada di dalam Al-Quran. Bukti
Allah Subhanahu wa Maha Esa ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita wajib meyakini semua yang ada di dalam Al-Quran adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari Nabi Muhammad, tapi dari Allah, dikirim melalui Nabi Muhammad, disampaikan kepada kita semua. Itulah harus yakin dulu terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita meyakini Al-Quran itu hanya sekedar Al-Quran adalah kitab yang agung, kitab yang mulia, yang patut dan harus kita hormati bersama-sama. Karena itu adalah firman Allah Subhanahu. Cara yang keempat adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir. Kita selalu manggil nama Allah. Seperti apa? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Itu adalah semua bentuk zikir. Kenapa sih orang-orang pada baca kayak begitu? Di masjid, di musola, tahlilan, agar imannya mereka semakin bertambah. Kalau nama Allah selalu semakin sering disebut di dalam pikiran kita, maka semakin takut kita kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu merasa, Pak, saya belum merasakan, kalau meninggalkan sholat belum merasa ini, belum merasa resah atau gimana, saya masih biasa-biasa aja kalau meninggalkan sholat. Caranya apa? Berzikir. Perbanyak membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aja bisa, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, astagfirullah, atau salawat. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala mendarah dagingkan diri kita dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, segala hal. Kapan dibacanya, Pak? Kapan aja. Kamu nggak ngapa-ngapain, habis selesai tugas baca subhanallah, subhanallah. Tasbihnya nggak ada, Pak, minta sama mamahnya pasti punya. Beli cuma sedikit, murah kok. Ya. Subhanallah, subhanallah. Kamu target satu hari 100, satu hari 50, tapi dibaca terus. Itu cara kita agar iman kita kuat. Apalagi kalau dari mulai kecil kamu sering baca itu, insya Allah ketika dewasa kamu akan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya. Apa aja sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'min. Itu semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada 99. Dari mulai Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Perkasa, Maha Pengampun, Maha apa lagi? Maha segala hal. Kita harus yakin itu semua. Sehingga kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat-sifat yang baik, mempunyai sifat-sifat yang bagus, agar kita mengetahui dan semakin tambah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, yang terakhir, beriman terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa wujudnya Allah? Wujud itu adalah keberadaan, bukan bentuk, tapi keberadaan. Kita beriman terhadap keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari apa? Dari yang pertama, ya, kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuktikan dengan fitrahnya. Ya, fitrahnya Allah menciptakan kita semua. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buktikan ya keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan Allah
keberadaan Allah Subhanahu wa taala kita buktikan. Yang pertama dari fitrahnya kita manusia. Kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai dalam perut dewasa sampai besar. Ketika lahir ada telinganya, ada matanya, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara. Itu adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kuping? Ya, siapa yang menciptakan mata ini bisa melihat? Siapa yang menciptakan telinga ini bisa mendengar? Mulut ini bisa makan? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan? Siapa yang bisa menciptakan jantung ini bisa berdetak, hidung ini bernafas, makan kita bisa, buang air kita semua bisa. Siapa yang menciptakan? Kalau bukan Allah Subhanahu. Itu adalah bukti bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita. Dan bukti bahwasanya Allah itu ada. Allah itu keberadaannya ada. Walaupun kita tidak bisa melihat secara kasat mata, tapi bukti adanya itu nyata. Yang kedua adalah bisa dibuktikan dengan akal. Akal manusia kita ini bisa berpikir. Kalau bukan saya membeda-bedakan atau menyamakan dengan sesuatu yang lain. Kita punya otak, kita punya isi kepala ini bisa digunakan untuk berpikir. Kita bisa menghafal angka, kita bisa berbicara dengan bahasa Indonesia, kita bisa menghitung 1 sampai 10. Kita bisa menggambar, kita bisa segala hal. Itu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal, memberikan kita pemikiran, memberikan kita wawasan. Kita belajar, punya ilmu, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapapun. Kita punya ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita punya wawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan akan berpikir ketika akal ini, siapa yang menciptakan akal? Siapa yang menciptakan otak kita di dalam kepala sehingga kita berpikir 1, 2, 3, 4, 5? Yang bisa menciptakan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita bisa berpikir dengan akal. Ya. Apa? Menggunakan akal seperti langit, bumi, gunung, hujan, tsunami. Siapa yang menciptakan itu semua? Yang bisa menggetarkan gunung Semeru, yang bisa memecahkan gunung meletus, yang menciptakan langit, yang menciptakan keindahan matahari. Siapa yang menciptakan keindahan bumi? Siapa yang menciptakan keindahan pantai? Siapa yang menciptakan Apakah itu terjadi atau dibuat oleh manusia? Tidak mungkin. Manusia bisa membuat bumi. Tidak mungkin manusia bisa membuat gunung sampai gunung itu bisa meletus. Tidak mungkin manusia itu membuat langit. Tidak mungkin manusia itu membuat matahari. Itu adalah sifat yang mustahil. Nah, itu semua adalah bukti bahwasanya Allah lah yang menciptakan itu semua. Allah lah yang menciptakan hal-hal yang ada di muka bumi, dari mulai tumbuhan. Kalau kita tanam toge di kapas, kalian mungkin pernah disiram air, tumbuh besar jadi toge. Siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu. Kita misalnya mau cangkok pohon, dari pohon yang satu kita potong, kita tambal, tumbuh akar, kita sambungkan, kita stek dengan pohon yang lain, hidup. Siapa yang mengizinkan? Allah Subhanahu. Dari mulai ayam bertelur, berkembang biak, besar sampai bertelur lagi. Siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Siapa yang mengizinkan? Allah Subhanahu. Harus yakin nih di dalam hati kita bahwasanya Allah yang menciptakan semua itu. Allah yang menciptakan kita semua. Oleh karena itu kita wajib tunduk dan patuh terhadap semua perintah
dan menjauhi segala larangannya. Baik, anak-anakku sekalian, bahwa kira cukup. Tugas kalian hari ini adalah membaca dan kalian bisa contreng ini halaman 13. Kalian tugas membaca pertama halaman 2. Baik, kalian kerjakan halaman 13. Yang ini cuma dicontreng-contreng aja, benar atau salah. Setelah kalian membaca halaman 2 sampai halaman 18. Pak Wali sudah jelaskan tadi apa yang ada di dalam halaman 2 sampai 18. Namun kalian wajib harus tetap membaca agar mengetahui lebih detail apa yang disampaikan di dalam. Setelah kalian baca, kalian kerjakan halaman 13. Baik, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.